Indonesia lahir dari laut dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 281 km menurut Badan Informasi Geospasial 2023. Bangsa ini secara geografis adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia. Laut bukan sekadar pemisah, melainkan penghubung antar pulau dan pintu gerbang perdagangan dunia. Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Nusantara telah memandang laut sebagai ruang hidup, ruang dagang, sekaligus ruang perebutan kekuasaan. Bukti paling jelas terlihat pada Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Dari Palembang, Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan laut di Selat Malaka, menghubungkan India, Cina, dan dunia Arab. Catatan sejarah Tiongkok seperti yang ditulis oleh Yi Qing menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran dan perdagangan internasional. Laut adalah fondasi kejayaan Sriwijaya. Tidak berhenti di sana, Majapahit pada abad ke-14 menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Dengan armada laut yang kuat, Majapahit menguasai jalur perdagangan hingga Maluku, bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan India, Champa, dan Tiongkok. Laut menjadi simbol kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya Nusantara. Sayangnya, narasi sejarah maritim ini sering tersisih dalam pendidikan dan ingatan kolektif bangsa. Kita lebih sering mengingat kerajaan agraris di Jawa ketimbang kerajaan-kerajaan maritim yang mengendalikan lautan. Padahal, identitas bangsa ini sesungguhnya terletak pada kemampuannya menguasai laut. Pertanyaan penting muncul. Jika sejarah kita dipenuhi kejayaan maritim, mengapa dalam perjalanan modern bangsa ini justru lebih darat sentris? Apakah benar sejarah maritim kita kini hanya sekadar catatan buku, sementara laut sebagai kekuatan bangsa masih terabaikan? Laut adalah jalur kehidupan dunia. UNCTAD 2022 mencatat bahwa sekitar 80% perdagangan global diangkut melalui jalur laut. Dari jumlah tersebut, hampir 40% diantaranya melewati perairan Indonesia, khususnya melalui alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI. Artinya, Indonesia berada di pusat lalu lintas perdagangan dunia. Salah satu jalur vital itu adalah Selat Malaka, yang menyalurkan lebih dari 15 juta barel minyak per hari, dan menjadi salah satu choke point tersibuk di dunia. Di timur, ada Selat Lombok dan Selat Sunda yang sama pentingnya. Sementara di utara, perairan Natuna menjadi bagian dari Laut Cina Selatan, yang kaya sumber daya sekaligus penuh sengketa. Laut Indonesia bukan hanya lintasan kapal dagang, tapi juga jalur energi global. LNG dari Australia menuju Asia Timur, minyak dari Timur Tengah menuju Jepang dan Korea, serta kontainer manufaktur dari Cina menuju Eropa. Semuanya bergantung pada stabilitas perairan Indonesia. Inilah alasan mengapa kekuatan dunia sangat berkepentingan dengan keamanan Laut Nusantara. Namun ironisnya, meski kita berada di jalur vital dunia, kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia masih relatif rendah. Menurut World Bank 2021, potensi ekonomi biru Indonesia bisa mencapai 204 miliar per tahun, tetapi kontribusi aktualnya baru sekitar 7% dari PDB. Ini menunjukkan adanya jurang besar antara potensi dan realisasi. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang mampu menguasai laut akan menguasai perdagangan. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memandang laut sebagai aset strategis? Atau justru kita masih menganggap laut hanya sebagai halaman belakang, bukan pintu utama menuju kejayaan? Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 12,5 juta ton per tahun, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Selain itu, ekosistem laut Indonesia adalah rumah bagi persen spesies karang dunia, menjadikannya salah satu pusat biodiversitas laut global. Ini adalah modal ekologis sekaligus ekonomi.
Tidak hanya perikanan, Laut Indonesia juga menyimpan energi besar. Cadangan minyak dan gas di lepas pantai, energi terbarukan dari gelombang, pasang surut, hingga angin laut menjanjikan masa depan energi biru. Jika dimanfaatkan secara optimal, laut bisa menjadi sumber ketahanan energi bangsa. Dari sisi perdagangan, posisi Indonesia di jalur Indo-Pasifik membuatnya strategis sebagai hub logistik dunia. Pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Kuala Tanjung bisa berkembang menjadi pusat distribusi regional. Namun, infrastruktur dan efisiensi logistik masih menjadi hambatan besar. Potensi wisata bahari pun tak kalah penting. Dari Raja Ampat hingga Wakatobi, Laut Indonesia menawarkan surga bawah laut yang bisa menjadi magnet wisata global. Namun, seringkali potensi ini belum dikelola dengan berkelanjutan. Alih-alih menjadi sumber devisa, ekosistem justru terancam oleh eksploitasi berlebihan. Dengan semua potensi ini, Indonesia sebenarnya punya modal lengkap untuk kembali menjadi bangsa maritim yang kuat. Tapi, sekali lagi, potensi hanya akan menjadi angka di atas kertas jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang. Sejarah memberi kita warisan, tetapi masa depan menuntut strategi nyata. Ada ironi besar dalam perjalanan bangsa ini. Sejarah maritim yang megah, namun identitas maritim yang pudar. Salah satu penyebab utamanya adalah orientasi pembangunan yang terlalu darat sentris. Sejak masa kolonial hingga era modern, laut lebih sering dilihat sebagai penghalang, bukan sebagai penghubung. Dalam dunia pendidikan, narasi tentang kejayaan maritim Nusantara juga kurang mendapat tempat. Generasi muda lebih mengenal kerajaan agraris ketimbang kekuatan armada Laut Sriwijaya atau Majapahit. Sejarah laut seakan terpinggirkan dalam kurikulum. Faktor lain adalah lemahnya kebijakan kelautan. Meski Indonesia mencanangkan visi poros maritim dunia sejak 2014, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Anggaran untuk sektor maritim tidak sebanding dengan potensi yang ada. Akibatnya, nelayan tetap miskin, pelabuhan kurang efisien, dan illegal fishing masih marak. Minimnya literasi sejarah maritim membuat masyarakat tidak melihat laut sebagai bagian dari identitas. Padahal bangsa lain membangun narasi besar dari laut mereka. Inggris dengan armada kolonialnya, Jepang dengan kekuatan lautnya, bahkan Cina dengan jalur sutra maritimnya. Indonesia justru sering lupa pada warisan lautnya sendiri. Semua ini memperlihatkan bahwa tantangan kita bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal budaya dan identitas. Jika kita tidak segera menghidupkan kembali narasi maritim, kita akan terus kehilangan peluang emas yang sudah diwariskan oleh sejarah. Untuk mengembalikan kejayaan maritim, Indonesia harus memulai dengan revitalisasi sejarah. Kisah kejayaan Sriwijaya dan Majapahit harus dijadikan inspirasi, bukan sekadar catatan buku. Sejarah ini bisa menjadi fondasi kebijakan dan semangat generasi muda. Langkah berikutnya adalah investasi besar di sektor ekonomi biru. Perikanan, energi laut, pariwisata bahari, hingga logistik harus dikelola dengan teknologi modern. Belajar dari Belanda yang kecil tetapi menjadi raksasa pangan berkat teknologi, Indonesia juga bisa jadi raksasa maritim dengan smart fishing, kapal modern, dan infrastruktur digital. Diplomasi maritim juga harus diperkuat. Sebagai negara yang berada di jantung Indo-Pasifik, Indonesia punya posisi tawar besar dalam keamanan jalur laut global. Dengan memainkan peran aktif di ASEAN, IORA, Indian Ocean Rim Association, dan Forum Indo-Pasifik, Indonesia bisa menjadikan laut sebagai instrumen diplomasi. Pendidikan dan literasi maritim perlu ditingkatkan. Generasi muda harus dikenalkan pada sejarah laut, teknologi bahari, dan peluang ekonomi biru.
Dengan demikian, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun mentalitas bangsa maritim. Jika semua ini dilakukan, Indonesia bisa benar-benar kembali pada jati dirinya sebagai bangsa maritim. Bukan hanya karena letak geografis, tetapi karena kesadaran, strategi, dan kebijakan yang berpihak pada laut. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kita siap mengembalikan identitas maritim kita atau membiarkannya tetap terlupakan?